bayi dibuang yang ada di mana, di daerah Prambanan, itu juga kami tangani. Anak diterlantarkan sengaja dibuang oleh orang tua kandungnya. Anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dari kekerasan. Ya. Dan terakhir yang saya tulis itu terkait dengan child grooming, Mas. Adopsi itu rata-rata adalah kepentingan dari orang tua yang cari bocah, bukan kepentingan bocah, sehingga yang dipilih itu anak-anak dengan yang ideal, yang cerdas, yang lucu, yang padahal masih ada kesempatan beramal dengan memilih anak-anak yang itu betul-betul dalam kondisi butuh kasih sayang seperti itu. Oke, selamat malam Wonder Home People dan kawan-kawan Padepokan Asa. Ketemu lagi. Kali ini kita akan podcast lagi. Dan malam ini kita podcastnya adalah podcast isu marginal bersama salah satu narasumber saya. Seumur-umur saya podcast kayaknya ini narasumber paling terkenal. Wih, mosok followernya yang medsos banyak gitu. Mas-mas yang satu ini itu sebenarnya udah saya ikuti semenjak mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu gitu. Karena dulu saya pernah melihat narasumber ini juga di salah satu podcast yang lain, podcastnya Mas Putut gitu. Waktu itu membahas tentang lansia. Betul. Terus dari situ saya mulai follow Facebooknya beliau, yang ternyata bukan sembarang Facebook, teman-teman. Karena ternyata followernya banyak dan apa yang ditulis narasumber saya ini begitu inspiratif, hampir tiap hari nulis, dan ketika tulisannya beliau itu diposting pasti ratusan orang like, ribuan orang, ratusan orang komentar karena apa ya, kedalaman dari cerita beliau itu sungguh menginspirasi banyak orang. Waduh, kepala satu sisi juga ternyata beliau ini satu alma mater dengan saya di Visipol UGM gitu. Tadi kami udah cerita banyak gitu, walaupun kami agak terlalu jauh angkatannya gitu. Jadi saya sebenarnya bingung mau manggil Mas atau mau manggil Pak gitu. Karena ya rada aduh gitu angkatan kita, Mas. Yo, Mas Joko. Saya generasi 2000-an, beliau generasi 90-an gitu masuk kuliahnya. 95. Oke, mungkin langsung saja dengan narasumber kita pada malam hari ini adalah Mas Ferry. Feryawan Agung Nugroho. Mas Feryawan Agung Nugroho. Betul. Produk grogi saja nih Mas ya. Grogi ya Allah, kayak ketemu siapa wae. Yang tadi tak sebut Mas, aku tuh udah follow jenengan udah lama banget gitu. Iya. Dan kita belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu ya kita ya. Tapi hampir tiap hari saya baca ketika buka Facebook itu tempatnya Mas Ferry, Mas Iqbal itu selalu tak baca karena asik gitu. Dan ini adalah pada kali ini kita berjumpa. Dan Mas Ferry ini mewakili IPSPI. Yang kepanjangannya Mas Ferry adalah karena pekerja sosial profesional independen atau sekarang diganti independen ya. Kita kemarin juga beberapa kali ada teman-teman dari PSPI. Tapi kalau yang kemarin itu istilahnya masih komandani lah gitu. Tapi kalau yang ini adalah praktisinya, jenderalnya. Udah jenderalnya gitu. Oke Mas Ferry, pertanyaan awalku Mas, jenengan kita tadi udah ngobrol. Jenengan sekarang tinggal di Tempel. Saya tinggal di Tempel. Tapi aslinya jenengan pundi Mas? Saya ini besar di Semarang Mas. Besar di Semarang. Iya. Tapi begitu kuliah kan di Jogja ya toh. Di UGM. Jurusan Sosiatri. Kalau sekarang adalah PSDK. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan ya. Gitu. Nah, cerita ketika di Jogja ini kan sudah kenal lama dengan teman-teman baru di sini. Hawanya enak Mas, makanannya enak, konco kentalnya wakeh ya. Dan yang paling saya suka di sini kan karena kita itu nggak melihat siapa dirimu, tapi ketika ngobrol gathok gitu ya Mas ya, itu nyaman Mas saya Mas. Mau balik ke Semarang ketika lulus aku harus ngopo gitu kan ya Mas ya, mau ngapain saya di Semarang, akhirnya udah keterusan di Jogja. Gimana caranya gitu ya, awal-awal katakanlah nyantri di pondok pesantren Budi Mulya, tempatnya Pak Amin Rais waktu itu. Pernah ngajar di sana? Oh
di NGO-nya namanya Labda Salahuddin. Kemudian juga pernah juga di NGO IDEA gitu kan. Pernah bergerak di isu advokasi anggaran. Kemudian juga di kebencanaan gitu kan. Sampai kemudian yaitu tadi karena suratan takdir saya kemudian daftar CPNS pada waktu usia injury time 34 tahun gitu. Padahal ketika daftar CPNS itu maksimal 35 tahun. 35 tahun. Alhamdulillah keterima langsung pekerja sosial gitu. Nah, di waktu awal itu gini Mas. Kalau CPNS itu berarti ketika jenengan ngelamar pekerja sosial, itu belum tahu akan tempatkan di mana. Belum tahu. Hanya pekerja sosial. Profesinya pekerja sosial saat itu. Dan waktu itu terimanya semua jurusan kalau nggak salah itu. Dan jenengan keterima di situ. Saya keterima. Terus awal mulanya kemudian itu ngabdi di namanya dulu PSTW, Panti Sosial Tresnawarda Dinas Sosial DIY. Tresnawarda berarti lansia. Gitu. Nah, di sana kan imajinasinya belum ada, Mas. Tak pikir kalau di lansia itu kan cuma lihat simbah-simbah lagi baca koran, duduk di kursi goyang gitu kan ya, Mas. Enak tenan gitu ya. Kemudian ada sesuatu yang boring, Mas. Mas ya Allah, Mas. Ternyata begitu masuk itu imajinasinya bubar, Mas. Ya, dari awal sudah ketemu bagaimana lansia saling berkelahi, saling menyiasati petugas, menyelundupkan makanan dari luar, berasmara satu sama lain gitu kan ya, jatuh cinta dengan petugas, ya Allah, Mas. Dan itu kemudian jadi tulisan-tulisan saya itu yang mengawali tulisan jenengan di Facebook itu dari lansia. Oke, Mas, sebelum masuk ke area pekerjaan jenengan, Peksos itu sebenarnya ngapain, Mas? Kui opo? Mas itu gini, ketika itu ada apa jenenge si lowongan jadi pekerja sosial, emang imajinasinya pekerja sosial itu ngapain? Ini loh, Mas. Awal-awal saya kira Peksos sama dengan aktivis sosial ataupun sama dengan relawan. Nah, itu yang diimajinasi kami. Para orang-orang awam ini. Anda tidak salah dan saya tidak salah ketika itu. Begitu masuk Mak Jegagi gitu ya, Mas ya. Itu ternyata Peksos itu memegang kunci pada persoalan ataupun penyelesaian kasus dari klien yang kita tangani, Mas. Rumit gitu ya, Mas. Jadi gini. Kalau lansia, jangan dibayangkan bahwa persoalan lansia adalah dengan umurnya gitu ya. Itu kan masalah personal ya antara dia. Pekerja sosial itu melihat lansia ini pemenuhan kebutuhan sosialnya terpenuhi atau tidak. Kebutuhan sosial manusia itu punya, kita mundur ke belakang sedikit ya, Mas ya. Ada kebutuhan individu, makan, minum, tidur dan sebagainya. Tapi ada kebutuhan sosial, bersosialisasi, ya toh, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan keluarga, kemudian merasa butuh diperhatikan lingkungannya, merasa perlu untuk ngerti masalah yang boleh dan tidak boleh di suatu tempat. Kemudian merasa butuh untuk refreshing dan sebagainya. Nah, ini kan itu di lansia loh, Mas ya. Itu kan kemudian siapa yang harus menjamin bahwa satu orang itu dengan yang lain itu sama? Kan harus ada satu orang yang bertanggung jawab di situ. Belum tentu orang itu mengerti masalahnya sendiri, masalahnya sendiri. Ya, kadang-kadang kita merasakan kok aku berada di sebuah tempat itu kok merasa asing ya gitu ya. Itu sebenarnya apa sih? Bisa beda-beda. Nah, pekerja sosial tugasnya adalah semacam dokter. Kalau lo sakit ya, itu sakitnya sebenarnya apa diagnosisnya sehingga advisnya apa? Pekerja sosial juga seperti itu. Iya, jadi lansia yang di sana itu tidak cuma sekedar nanti kebutuhannya apa, Mas? Butuh ngobrol dengan tipe orang seperti apa, dengan teman sekamar seperti apa. Dia butuh misalkan akses ke kesehatan. Benarkah itu kesehatan? Atau jangan-jangan dia cuma butuh teman curhat? Emang jadi dokter ya, Mas? Ya memang sebenarnya profesi pekerja sosial itu. Jadi gini, Mas. Berarti realnya jenengan itu ngapain? Pekerja sosial itu ngapain? Pekerja sosial adalah melakukan seperti dokter tadi, melakukan penanganan masalah sosial klien dari awal dia kita tangani, disebut memiliki masalah sosial, sampai dengan dia dinyatakan sudah selesai penanganan masalah sosialnya gitu. Itu menjadi tugas pekerja sosial ya, manajer kasus istilahnya, case management. Iya, betul. Dan itu maksud gini, Mas. Berarti kan jenengan kerjanya di dinas nih, dinas sosial. Betul. Berarti tiap apa ya? Tiap institusi lembaga yang itu menaungi semisal kayak
Semua yang terkait dengan urusan Peksos. sosial, idealnya harus ada Peksos karena dinas sosial itu intinya adalah melakukan pekerjaan sosial. Idealnya. Gitu. Idealnya. Tapi kenyataannya? Nah, kalau kenyataan ya masih jauh panggang dari api, ya gitu. Dan kalau ini Mas, kalau contohnya mungkin yang pertama Mas Ferry kerja di tempat Panti Lansia tadi. Iya. Itu ini Mas, aku bandingkan ini kayak pendiagnosis gitu ya tadi. Iya, Itu berapa banding berapa antara berapa jumlah lansia yang ada di situ terus berapa peksosnya gitu? Nah, kalau rasio yang ideal itu waktu itu ya, saya belum tahu rujukan yang pasti ya, karena kita belajar waktu itu ya dikatakan 1:10. Satu orang pekerja sosial mengenai 10 kasus lansia, satu pekerja sosial. Rakokan gitu Mas. Loh, itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Oke. Artinya kalau kasusnya itu kasus yang betul-betul multidimensi ya, itu maka memang satu orang Peksos bisa kemudian hanya 4 orang saja. Oke. Gitu. Apa sih yang multidimensi? Misalkan saja satu orang lansia punya masalah hukum terkait dengan waris. Oke. Ya, kemudian satu lagi mengadvokasi keluarganya ya supaya mengerti kebutuhan lansia tadi. Kemudian ada lagi antar negara. Kemudian itu ada lagi tugasmu juga Mas, ngomong Mas. Sing jadi perantara itu brokernya kan saya. Oh, kalau misalkan dia butuh ketemu dengan hamba hukum ya, itu kan kemudian yang fasilitasi saya. Langsnya nggak mungkin datang ke mengakses itu mungkin. Ataupun juga dengan keluarga yang membahasakan kan harus saya Jadi juga. sebenarnya posisi-posisi kayak teman-teman Peksos ini krusial Mas. Krusial. Di dalam kehidupan semua masalah sosial itu krusial harus ada Peksos. Seperti halnya dokter di sebuah rumah sakit, seperti halnya katakanlah apoteker di sebuah layanan obat. Tapi, seperti itu. Ngopo kok rata terkenal Mas? Apa ya? Bukan rata terkenal tapi kok kita jarang ada di masyarakat gitu loh Mas. Iya, memang banyak yang nggak memakainya gitu loh. Iya, itu tantangan buat kami pekerja sosial karena memang sejarah lahirnya pekerja sosial sendiri juga terlahir dari kebutuhan masyarakat tentang adanya orang yang bisa mendiagnosis masalahnya dan kemudian menemukan solusi, menemukan sistem sumber kalau bahasanya pekerja sosial gitu ya. Sehingga aparatnya to help people to help themselves gitu ya Pak ya. Menolong orang menolong orang untuk menolong dirinya sendiri gitu. Iya, betul. Nah. Tapi Mas, kalau masa Peksos di masyarakat ini, emang akan ada bedanya Mas ketika Peksos itu, teman-teman Peksos kan jenengan ini dan teman-teman IPSP ini hadir dan tidak hadir dalam masyarakat gitu, emang ada bedanya? Ada. Kerja seorang pekerja sosial itu punya metode ilmiah, istilahnya punya metode pekerjaan sosial sudah standar baku. Oh gitu. Iya, gitu. Berarti jenengan ini kayak punya itu ya, apa namanya, si sertifikasi gitu ya? Saya tersertifikasi. Iya, saya sertifikasi pekerja sosial. Nah, itu yang kemudian kenapa kok istilahnya membuat saya galau Mas. Ini loh Mas ceritanya ya. Iya, malah galau. Awal-awal saya waktu itu kan saya ceritakan semua jurusan. Iya. Di bagian-bagian ketika saya pertengahan menjadi pekerja sosial di Panti Werda waktu itu, ternyata profesi pekerja sosial itu hanyalah untuk kelompok mereka-mereka yang mendapatkan studi ilmu pekerjaan sosial. Nah, pertanyaannya sosial itu masuk apa enggak waktu itu? Oke. Itu galaunya saya di situ. Walaupun kemudian at the end ya, kira-kira pasca COVID waktu itu, ternyata ada keputusan yang membuat saya senang Mas. Ternyata sosiatri setelah angkatan 2004 kalau nggak salah sebelum jadi PSDK, itu masuk dalam ranah ilmu pekerjaan sosial. Sehingga saya sah untuk mendapatkan sertifikasi pekerjaan sosial. Gitu ceritanya. Jadi kalau jenengan backgroundnya itu nggak ada sosiatri atau pekerja sosial, tidak bisa. Jadi orang seperti saya ini tidak bisa menyatakan diri sebagai pekerja sosial. Iya, karena memang harus mereka yang memiliki edukasi memang yang ada dalam sertifikasi itu apa Mas? Dalam artian gini Mas. Pamanya kita ngomongin pekerja sosial gitu. Iya. Pekerjaan yang Anda lakukan ini, kita main juga iso tak lakukan. Kita main bisa dilakukan oleh orang-orang yang lain gitu. Tapi yang membedakan teman-teman Peksos yang tersertifikasi ini dengan kami-kami yang bisa juga
megang kerjaan ini itu apa? Gambaran tentang pekerjaan sosial itu rata-rata orang masih terdistraksi oleh apa yang dilakukan oleh volunteer, apa yang dilakukan relawan oleh relawan, apa yang dilakukan oleh apa istilahnya aktivis sosial seperti itu. Nah, untuk pekerja sosial itu memang metode pekerjaan sosial itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk menjamin keberhasilan dari penanganan sosial yang ada. Nah, jadi semua hal itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena memang ada studinya seperti itu, gitu. Dan kita punya lisensi melakukan pendampingan terhadap klien. Belum tentu setiap orang punya keterjaminan. Misalkan, jadi kenapa kok ada era-era apa istilahnya sertifikasi ataupun apa? Itu adalah gambaran ini sebuah keterjaminan bagi siapapun untuk mengatakan bahwa orang yang mendampingi mereka itu memang sudah qualified untuk bisa melakukan penanganan kasus tersebut. Pengacara, notariat, hakim, pekerja sosial juga seperti itu. Dia bisa memberikan keterjaminan secara profesional terhadap kasus-kasus permasalahan yang dia tangani seperti itu. Gitu. Nah, memang bisa, Mas, bisa. Seorang orang biasa itu masak enak tuh ya bisa. Ya toh. Seorang orang seperti Ponari itu juga bisa mengobati orang tuh ya bisa, nggak harus jadi dokter. Tetapi bahwa profesi inilah yang menjadi satu-satunya memiliki lisensi untuk melakukan penanganan sosial, itu manajer kasus seperti itu. Karena kan gini, Mas, kita kan berbicara masalah sosial ya, Mas. Iya. Karena di dalam masyarakat kan kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan sosial pasti akan ini gitu, akan ada apa ya? Bukan penolakan tapi mau kerja koyo ngono we. Aku ya iso ngono lho. Tanggoku ya iso. Tidak perlu kowe sing kudu sertifikasi bla 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 bla. Jadi ya memang apa ya, dalam masyarakat sendiri ketika kita ngomongin ya kayak relawan, pekerja sosial dan sebagainya macamnya, caregiver gitu kan, sebenarnya ada kualifikasinya sendiri. Tapi kan satu sisi juga masyarakat menilainya iki gawean sing kabeh wong iso kan gitu. Iya, merawat orang juga gitu. Enggak usah ada ilmu keperawatan gitu kan ya bisa. Bisa gitu. Tapi itu tadi memang kita punya istilahnya profesi yang idealnya, Mas. Istilahnya lembaga-lembaga seperti apa yang harus ada peksosnya? Sampai saat ini ya Peksos kan sudah ada undang-undangnya ya mengenai profesi pekerjaan sosial itu ya, profesi pekerja sosial itu ya. Jadi yang paling ideal setiap institusi, entah itu panti, lembaga kesejahteraan sosial ataupun juga milik pemerintah maupun swasta, bahkan mungkin sekolah ataupun apa, itu punya pekerja sosial, Mas. Idealnya. Sekolah juga, Mas. Sekolah pun juga. Dengan catatan sekolah itu memang konteksnya adalah terkait dengan persoalan sosial juga gitu. Misalkan saja sekolah rakyat. Tapi jangan ke sana nanti. Belum launching ya? Sudah di 2 tempat di Jogja ini. Sonosewu sama yang satu di Purwomartani. Oke, gitu. Balik neng Peksos. Berarti beberapa lembaga itu sebenarnya juga idealnya ada harus bahkan salah satu syarat untuk LKS itu punya akreditasi itu harus ada satu orang. LKS adalah lembaga kesejahteraan sosial. Itu harus ada pekerja sosial yang stay di situ. Gitu. Ketika kalau B ataupun apa nanti ada hitungannya lah. Tapi idealnya harus ada satu profesional pekerja sosial yang bertanggung jawab terhadap keluar masuk klien di situ itu. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman yang ngambil sertifikasi pekerjaan sosial dan sebagainya ini sebenarnya ada juga ya, Mas? Maksudnya ada lapangan pekerjaannya gitu loh? Ada, jelas ada. Tinggal siapa yang bayar itu terus. Masalahnya di situ ya. Butuh cuma. Gini Mas. Masalah sosial semakin kesini semakin banyak, Mas. Indeks ekonomi gitu ya, gitu kan ya, itu. Dan kemudian peluang untuk mendapatkan istilahnya kue terhadap lowongan pekerjaan itu sangat terbuka, Mas. Negara itu negara yang istilahnya punya jiwa sosial yang tinggi. Sekali viral atau apa itu donasi itu kan kita nomor 1 di dunia katakan seperti itu. Nah ini Mas, kalau kita bicara profesi ideal pekerja sosial, Anda bayangkan jika sebuah panti anak katakanlah karena sangat anak tidak punya pekerja sosial. Ada kesalahan pemahaman bahwa panti anak yang hebat itu ketika wilayahnya besar.
Anak yang dikelola banyak. Nah, gitu kan ya, itu heboh itu. Itu wah ini anaknya kemudian di-shooting misalkan seperti itu. Untuk ukuran pekerjaan sosial, ukuran keberhasilan bukan dari banyaknya klien, Mas, tapi selesai atau tidaknya persoalan anak-anak tersebut gitu. Ini yang harus dipahami ya. Iya, gitu. Baik kasusnya, bukan semakin banyak banyaknya. gitu. Sehingga logikanya kalau ada pekerja sosial yang banyak di suatu daerah, maka masalah sosial di daerah tersebut harus lebih lebih terselesaikan daripada daerah lain tidak ada pekerja sosialnya. Jadi jangan-jangan ini pekerja sosial itu penting di dalam masyarakat. Iya, kalau kita bisa menghitung secara statistik bahwa di mana berapa sih jumlah anak terlantar, berapa sih banyak pengemis di jalanan. Begitu nanti daerah ada pekerja sosial, seharusnya itu semua bisa tertangani gitu, Mas. Harusnya. Idealnya begitu. Gitu. Mas, kalau masuk ke pekerjaan sekarang, Mas, jenengan kan kalau dari tulisan Facebook kan tiap hari bergelut dengan anak. Betul. Yang itu neta asumsikan dia bekerja di panti asuhan gampangannya. Semacam itu. Buat kami orang awam, panti asuhan itu berarti adalah isinya anak-anak yang mereka sudah tidak punya orang tua, sehingga mereka bingung siapa yang ngasuh, masuk ke panti asuhan, terus di situ hidupnya memelas karena tidak punya orang tua, terus dikasih makan, minum dan sebagainya macamnya, disekolahkan, tidur bareng-bareng. Guys, pandangan saya sebagai orang awam, panti asuhan seperti itu. Tapi jangan nih, yang jenengan kerja tiap hari di panti asuhan bersama anak-anak ini, seperti apa, Mas? Gini, Mas. Panti asuhan gitu. Gini, Mas, aku pengen tolong ceritakan kepada orang yang mendengar ini, realita panti asuhan saya kiki koyo ngopon. Karena buat kami orang-orang awam ini tahu panti asuhan kan juga imajinasi film, imajinasi cerita kan, Mas. Tapi kayak aku ini kan juga, aku lupa kapan aku terakhir ke panti asuhan. Fakir miskin dan anak yatim itu punya pahala yang besar dalam agama gitu. Seperti itu ya. Atau logik-logik yang berpikir bahwasanya itu tadi panti asuhan berarti anak-anak yang tidak punya orang tua, biasanya dimanfaatkan untuk yasinan biar dapat doa limpahan berkah. Karena dia adalah anak tidak punya orang tua dan sebagainya macamnya gitu. Imajinasi saya tentang panti asuhan kan hal seperti itu dan juga orang lain. Tapi realitanya seperti apa, Mas? Saya cerita dulu ya bahwa sejak tahun 2019 saya akan dipindahkan nih. Yang dari tadi lansia tadi kita bicara lansia ya. Ada lansia pacaran, ada lansia yang kemudian saling berantem satu sama lain, ada lansia yang istilahnya yang kemudian menyelundupkan makanan ke balai dengan segala sesuatunya itu kemudian saya dipindahkan ke anak. Kontras, Mas. Kalau lansia itu ibaratkan itu kan kertas yang sudah penuh dengan coretan gitu. Sehingga Anda menjadi anak dari lansia. Kalau bermimpi lansia itu bisa berubah ngimpi, Mas. Wis kebak kalau coretan, Mas. Gitu kan. Sehingga mau dihapus itu nanti takut sobek. Lansia itu saya belajar cuma 4 tahun selesai, Mas. Walaupun saya di sana kerja sampai dengan 9 tahun. Artinya masalah lansia itu rampung dalam tempo 4 tahun. Nah, ketika saya masuk ke tempat saya di anak-anak ini, dulu memang namanya Panti Sosial Asuhan Anak, PSAA. Tapi ketika saya masuk ternyata format panti anak itu panti asuhan itu sudah tidak bisa lagi digunakan di bahkan mungkin internasional kalau nggak salah ya, Mas ya. Apa, Mas? Gini, anak yatim piatu itu tidak mesti menderita, Mas. Masuk. Iya, ketika mereka punya kekayaan. Ketika mereka punya keluarga besar, tidak keluarga inti ya, ayah ibu. Ketika mereka diangkat oleh suatu keluarga, entah itu sebagai anak asuh ataupun sebagai adoptan, anak angkat ya, maka kita nggak bisa lagi menganggapkan bahwa kelompok anak yatim piatu itu sebagai anak yang harus secara sosial mendapatkan perhatian khusus. Saya tidak mau berbicara agama ya, kalau agama nanti itu bukan wilayah saya gitu ya. Tetapi pada konteks sosial lebih
memperhatikan dari amanat undang-undang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, anak terlantar itu siapa gitu ya? Oke. Justru anak terlantar ini yang kemudian menarik, Mas. Anak terlantar adalah kelompok anak yang karena suatu kondisi ya tidak bisa hidup secara wajar sebagaimana anak yang pada umumnya, Mas. Oke. Saya Mas tak potong, Mas. Berarti panti asuhan itu, kayak tempat jenengan itu, iya. Itu enggak semata-mata isinya anak-anak yang sudah tidak punya orang tua. Malah itu jumlahnya sedikit. Banyak yang masih punya orang tua, Mas. Kenapa bisa masuk di panti jenengan? Kan gitu pertanyaannya. Iya, karena orang tuanya gagal memberikan pengasuhan yang baik untuk anak, gitu. Oke. Itulah kenapa di cerita-ceritanya jenengan, itu banyak yang masih bersinggungan dengan ibu atau bapaknya si anak yang ada di situ. Iya, gitu itu. Kok mereka bisa sampai di situ? Teko dhewe? Apa diterke ngono? Atau sebenarnya tempat seperti jenengan ini yang milik negara ini sudah sebegitu aktifnya untuk jemput bola? Kalau kami kan sistemnya rujukan ya, Mas ya. Rujukan. Rujukan itu bisa dari masyarakat ataupun dari lembaga pemerintah di tingkat kabupaten, kota, bahkan Satpol PP yang lainnya itu atau kepolisian gitu. Jadi di manapun tempatnya di Jogja ini hebatnya Jogja itu ya, itu masyarakat kan masih punya kepedulian pada lingkungan sekitarnya gitu kan ya. Betul. Pasti akan terdeteksi mana bocah-bocah yang ora kopen. Ora kopen, entah karena ibunya itu jadi TKI, keluarganya ayah ibunya ada yang mendapatkan rehabilitasi di penjara, konflik di daerah yang itu nuwun sewu negatif seperti pelacuran ataupun di permukiman kumuh ataupun apa yang itu tuh membuat anak itu tidak bisa tumbuh kembang secara wajar, bahkan di jalan dan sebagainya. Seperti itu kan ada laporan gitu kan ya. Nah, dari laporan tersebutlah kemudian ada inisiatif bekerja sama dengan stakeholder yang ada, apakah itu dinas sosial kota kabupaten, ataukah itu juga nantinya perangkat ataupun pemerintahan di tingkat kelurahan, ya, atau kepolisian, atau NGO bahkan, rujukan dari teman-teman sesama aktivis anak ya, untuk kemudian masuk ke tempat kami seperti itu. Di dalamnya ngapain Mas nanti anak-anaknya Mas? Nah, ginilah Mas. Apakah akan pamane koyo ning film-film kan anak-anak panti asuhan diungkut di kehidupannya keras gitu. Nanti orang-orang kok jenengan itu yang bekerja membawa mereka itu ngerasi mereka karena mereka susah diatur dan sebagainya macamnya. Terus nanti mereka akan melarikan diri. Terus oyak-oyakan gitu Mas. Imajinasi orang tentang panti asuhan kan ngono-ngono kuwi Mas. Iya. Anda bisa bayangkan, itu kalau kita ngasih contoh kan banyak sekali ya Mas ya. Ambil contoh anak yang hidup di jalan. Ya. Anda bisa bayangkan bahwa ada anak yang diajak oleh orang tuanya di lampu merah untuk bisa berjualan kerupuk ya. Nah, kemudian setelah itu kan tertangkap oleh Satpol PP. Gitu. Nah, anak itu dirujuk ke tempat kami. Nah, misalkan seperti itu. Anda bayangkan dia dari cara makan, minum, bersekolah, bahkan beribadah segala macam kan tidak paham, Mas. Mas, tapi kenapa harus dirujuk, Mas? Kenapa harus kalian ambil istilahnya? Kenapa enggak yang orang tuanya saja yang dikasih apa ya? Waktu itu orang tuanya juga sudah mendapatkan penjangkauan. Gitu ya. Nah, kalau orang tuanya dijangkau, anaknya kan juga dijangkau juga. Jadi dua-duanya setelah 3 uang gitu kan. Yang balita waktu itu 3 anaknya. 3 gitu. Jangan salah Mas. Di tempat saya ada 3 orang anak yang berasal dari 1 ibu dari 16 anak Mas. Oke. Saya rasa ngeblank. Anda bayangkan tapi seperti itu ya. Jadi hidup di jalan seperti itu. Sehebat itulah jalan itu memberikan kepastian hidup untuk beberapa golongan tertentu sehingga mereka beranak pinak pun it's alright gitu banyak atau tidak. Dibawa ke tempatnya jenengan si anak. Dibawa ke tempat saya. Terus? Nah, di situ sebenarnya kan anak ini butuh merasakan apa sih keluarga yang sehat itu seperti apa. Nah, itulah kemudian fungsi kami untuk bisa memberikan pengasuhan
yang itu seperti halnya di keluarga gitu Mas. Ngajak dia untuk bisa berkenalan bagaimana hidup di bermain yang baik seperti itu, makan yang enak seperti itu. Di tempat di sana itu range usianya berapa tuh Mas? Dari bayi sampai 18 tahun. 12 tahun. Iya, dari bayi sampai 18 tahun. Ya, kalau kayak kasus tadi diambil gitu dari jalan, itu dibawa ke tempatnya jenengan. Iya. Orang ngamuk-ngamuk bocah. Tidak. Ya awal-awal ngamuk. Awal-awal ngamuk Mas. Ya mana ada sih anak yang dipisahkan dengan orang tua itu menjadi. Karena memang betul Mas, pengasuhan terbaik itu adalah keluarga gitu. Tapi kalau ini dibiarkan Mas, anak itu kemudian tidak mengerti mengenai masalah apa sih sebenarnya kasih sayang sebenarnya seperti apa. Dan itu diberikan di tempat kami. Iya, seperti itu. Dalam bentuk apa Mas? Dalam bentuk kalau di tempat kami ya itu bagaimana berkumpul dengan teman-teman yang sebangsanya. Kemudian diajari hal yang sederhana Mas. Misalkan gini loh. Sewok misalkan gitu ya. Aduh. Iya, pipis yang benar bagaimana? Nyekel sendok yang benar bagaimana? Karena jangan salah Mas, buat anak yang belum tahu ya, begitu makanan tumpah atau air tumpah kayak gitu, dikokop Mas nengisor gue Mas. Oh ya. Loh, gimana sih? Kemudian kalau tidak kita leno sidik ya Mas ya. Bocah itu kemudian koreh-koreh tempat sampah Mas. Dimakan makannya di situ itu. Di tempat jenengan lagi Mas. Ya akhirnya kan kemudian ada terjadi di awal-awal. Ya maksudnya yang masuk ke tempat jenengan tuh betul. Bocah kayak mana? Iya. Kemudian ya ada yang separah itu, ada yang tidak ya. Cuma ini ilustrasi dari jalan tadi ya. Ada yang seperti itu. Sehingga kita perlu menyatakan enak itu kotor, tapi tentu saja dengan bahasa kami ya, dengan pendekatan. Pendekatan kepada anak itu juga nanti kalau orang luar itu melihatnya mungkin ada yang mengatakan kok Pak Ferry galak banget kok seperti itu ya. Karena memang tiap anak itu kita melihat dari lingkungan tempatnya anak seperti itu. Kadang-kadang ada yang kemudian menggunakan pendekatan yang halus. Belum tentu anak di jalan itu bisa memahami sesuatu yang halus Mas. Mereka harus dengan tanpa harus dengan kekerasan ya, tapi dengan misalkan nada tinggi. Rentok apa kayak gitu tuh. Ini gitu. Walaupun kemudian setelah kita bisa satu hati, itu bisa kemudian kita turunkan nadanya menjadi sesuatu yang lebih istilahnya bernuansa kasih yang sebenarnya seperti itu. Ngajari nyekel sendok, ngajari ben itu tadi cuci tangan, pakai baju yang bener, beneke. Berarti itu pekerjaan Anda sehari-hari? Itu bagian dari pekerjaan saya, walaupun ada delegasi yang lain teman-teman pramu sosial, tapi saya mengawasi kesehariannya. Tanggung jawab anak ini sampai apa sih perkembangannya, tentu saya koordinatif Mas saya gitu juga gitu. Orang angel Mas gaweane jenengan ki. Lo nek gampang ya setiap orang bisa seperti tadi Anda ceritakan yo peksos kan. Nyatanya seperti itu Mas. Berkata-kata kotor anak itu. Gitu. Yang di tempatnya jenengan itu yang usia bayi sampai 18 tahun tadi. Itu asal mula mereka dari mana Mas? Selain yang dari jalanan gitu? Iya, ada juga dari kalau yang bayi ya. Anda tahu kasus bayi dibuang yang ada di mana? Di daerah Prambanan. Itu juga kami tangani. Semua bayi-bayi yang dibuang itu beberapa diantaranya masuk ke balai kami. Ada yang kemudian dicarikan orang tuanya kandungnya kalau masih dalam kasus ketika sampai hitungan misalkan 6 bulan ya ternyata nggak ada orang tua kandungnya, maka kita carikan adoptan sesuai dengan prosedur. Kemudian juga dari bayi tadi ya ada yang kemudian orang tuanya memiliki gangguan mental. Wah, ini susah ini. Nah, maka kan harus kita besarkan juga gitu kan ya. Bayi. Kemudian yang anak-anak balita misalkan juga dari balita ibunya jadi TKI ditinggalkan begitu saja oleh di nenek. Ada juga yang kemudian tereksploitasi, dia itu dipekerjakan di rumah gitu kan. Tereksploitasi dikerjakan di rumah. Dipekerjakan di rumah misalkan seperti itu. Ya, ada lagi yang anak diterlantarkan sengaja dibuang oleh orang tua kandungnya. Usia berapa? Waktu itu ya sekarang sudah gede. Waktu itu ketika diterlantarkan itu sekitar usia 5 sampai 6 tahun. Ditinggalkan begitu saja. Gitu. Terus ada lagi yang anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dari kekerasan. Ya. Dan terakhir yang saya tulis itu terkait dengan child grooming Mas. Aduh. Makanya nggak habis-habis Mas.
Sampai sekarang saya tuh belajar anak itu rampung-rampung, Mas. Banyak ya berarti ya? Maksudnya kasus-kasus yang ada gitu loh. Betul, banyak. Banyak betulan. Berarti benernya panti tempat jenengan tuh complicated ya, Mas? Ya, complicated. Enggak cuma sekedar apa ya? Enggak cuma sekedar ono anak ra keurus ya wes kene tak urusin nek gede tak sekolahke makan gitu. Enggak, Mas, ternyata ya? Mas. Dan spektrumnya itu ternyata melebar lagi. Iya. Katakanlah ya, satu anak di jalan tadi ya. Itu kan kalau Anda bayangkan cuma anak hidup di jalan. Ya, kemudian nggak tahu caranya beradab. Enggak, Mas, ada persoalan seksualitas juga. Oke. Dan terbongkar kemudian. Setelah seksualitas ternyata ada lagi persoalan yang terkait dengan dia punya cedera fisik, trauma fisik, trauma yang lama, diceritakan barusan seperti itu. Jadi belum tentu bahwa kita menganggapnya selesai. Itu kemudian selesai saat itu juga, kemudian bertambah lagi seperti itu. Ada juga yang sudah kami tangani selesai, tapi kemudian ada satu persoalan, Mas. Apa? Ketika dikembalikan kepada orang tua kandungnya, orang tua kandungnya tidak siap. Ya. Selalu saya tulis di tulisan saya, bertahun-tahun kita membuat anak itu paham mengenai bagaimana hidup yang baik. Cukup 1 hari merusaknya. Cukup 1 hari kembali ke settingan pabrik. Settingan apa? Ketika ketemu sama keluarganya lagi. Nah, itulah. Oke banget yang perlu dibahas ya, Mas. Kita langsung tak skip aja anak-anak yang di panti ini kayak jenengan ini. Keseharian mereka ngapain? Ya, kalau yang bayi atau yang gede? Kalau yang bayi ya, kita cek satu-satu. Yang bayi itu kan biasanya pengasuhan ya, itu pengasuhan biasalah kita kasih susu, mainan, kemudian juga cek kesehatan, kemudian kalau ada ya kemudian yang bayi ya. Yang bayi susu formula ya, karena terus jangan disalahkan ya, nanti perdebatannya panjang ya. Kemudian yang balita itu disekolahkan di PAUD sekitarnya gitu. Sekolahke. Setiap anak tempat kami jika memang difabilitasnya itu masih dalam koridor bisa sekolah, harus sekolah di luar sehingga dia tidak kehilangan tempat sosialisasi. Gitu. Berarti yang di panti itu nggak cuma bermain sama anak panti aja, tapi juga harus sekolah. Kalau tidak sekolah tidak bisa di tempat kami malah. Walaupun mungkin ada yang terlambat sekolah misalkan harus kejar paket ya. Ya harus kejar paket. Gitu. SLB ya harus sekolah. Nilainya bagaimana? Urus carry, pokoknya harus sekolah. Gitu, seperti itu. Karena itu sekolah bukan cuma sekedar dia mendapatkan edukasi dalam arti nilai, rapor sebagainya, tapi juga dia butuh sosialisasi dengan masyarakat gitu. Iya, itu. Sing agak lebih gede. Ya, yang gede juga sekolah kejuruan gitu itu, SMK gitu itu. Oke. Berarti gini, Mas. Tempat kayak jenengan tuh berarti semacam rumahnya ya? Iya. Kalau mereka berpendidikan dan macam-macam juga tetap di luar. Meskipun dalam sebenarnya nggak ada bedanya kok di tempat kami dengan di rumah. Gitu ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya nggak ada yang istimewa. Jadi berkali-kali saya katakan bukan berkegiatan full di dalam lokasi ya. Kadang-kadang juga kita ajak piknik, kadang-kadang juga olahraga di luar, kan. Enggak, murni di dalam jenggelek di dalam itu enggak. Ya kita ajak keluar juga. Tapi karena itu anak-anak, Mas. Iya. Emang mereka sok kerasan, Mas? Kerasannya relatif. Atau mereka melarikan diri atau mereka menangis seharian kangen bapak ibu kalau anak ini? Sependek yang saya tahu, kasus anak itu kelayu ki apa ya? Pokoknya mbok-mbok atau apa kayak gitu ya. Itu hanyalah 2 minggu paling lama. Iya. Nanti begitu dia itu bisa kita tangani, kemudian bisa adaptasi di dalam. Sependek yang saya tahu, aman, Mas. Aman. Jadi memang rumah. Kenapa? Karena memang mereka tidak bertemu dengan rumah. Kedamaian sebenarnya di rumah yang dulu mereka tinggal. Bahkan ketika masuk pun rata-rata anak ketika keluar mengalami kepanikan, Mas. Ada yang memang harus sekolah misalkan udah lulus ya. Itu begitu keluar panik, Mas. Nah, itu pertanyaan terakhir saya. Iya. Ketika mereka yang hidup di panti asuhan tempat jenengan ini, terus mereka udah waktunya keluar, aku nggak tahu waktunya keluar itu karena mentok usia, atau karena udah dirasa mampu, atau karena kelebihan kuota, maksudnya yang lain bisa masuk dan sebagainya macamnya. Nah mereka Mas metu ki kerja, opo balik neng
omahe keluarga nih. Iya, sebenarnya kan target kita tuh bukan lama-lamanya anak tinggal di situ, nggak boleh selamanya bahkan Mas, kalau bisa ya. Kalau bisa. Kalau bisa ya, ketika keluarga dipandang mampu, misalkan saja skemanya kan kalau kita kan idealnya kan anak dapat di tempat kami ya. Nanti kemudian keluarga itu ditangani sendiri gitu ya. Baik itu lewat pemerintah desa atau dinas-dinas lain yang istilahnya menangani keluarga tersebut ya. Nah itu kalau anak sudah dirasa cukup, ya kudu balik Mas. Lebih cepat anak kembali ke keluarga itu lebih bagus Mas. Tapi hasilnya gimana Mas? Nah faktanya yang lebih susah itu adalah bagaimana keluarga itu siap untuk bisa menerima anak Mas. Malah itunya ya? Iya. Dan itu juga bagian dari pekerjaan jenengan? Ternyata iya Mas, walaupun hanya sebagian kecil gitu ya. Maksudnya sebagian kecil gini Mas. Dalam konteks pekerjaan sosial, tugas kami kan monitoring perkembangan anak. Nek boso Jawa ini ngerti aten-atene bocah. Kita catat, kita sampaikan ke orang tua, Pak, anak ini gini loh baiknya, nggak boleh gini, kudu sering-sering begini, kudu kemudian pendekatannya kayak gini. Kalau dia ada kayak gini maksudnya tuh ini seperti itu kita sampaikan ke orang tua. Dia masih butuh sekolah sampai kayak gini, kebutuhan dia ini. Itu rekomendasi yang kita sampaikan kepada orang tua, itu bagian dari edukasi kami kepada orang tua supaya kelak anak itu ketika kembali kepada keluarga, orang tuanya juga tidak ngeblank sama sekali, mengulang kesalahan yang sama ketika dulu anak itu terlantar seperti itu. Berarti aslinya oke ya Mas yang dilakukan ya? Iya toh. Maksudnya nggak cuma imajinasi kami kan ya cuma tentang anaknya gitu loh. Ngasih makan anaknya, ngasih tempat tinggal dan sebagainya macamnya, tapi ternyata kan juga nyiapke wong tuane ketika anaknya kembali dan sebagainya. Itulah perlunya kita sebagai manusia ya. Itu berkunjung ke panti-panti sosial Mas. Bukan sekedar bahwa kita ngerti anak itu di sana diapain, tapi juga refleksi diri juga buat kita sendiri bahwa ada dunia di luar yang kita pahami sekarang ini yang ternyata itu ternyata penting toh untuk diketahui itunya. Itu. Dan itu ternyata tidak sederhana, ngedeke bocah sampai dengan dia bisa makan dengan bagus. Bagaimana bocah itu kemudian menemukan harga diri, menemukan dihargai, menemukan senang, itu ternyata tidak mudah gitu itu. Nah, itulah juga bagian dari tugas pekerja sosial seperti kami ini. Memberikan rekomendasi, kemudian memonitoring sampai dengan memberikan istilahnya follow up ya setelah itu, kemudian tindak lanjut seperti apa kayak gitu. Untuk orang tuanya tidak salah jalur gitu. Jadi pekerjaan jenengan itu luas banget ya Mas. You yang ngerti lah ya seperti itu. Gitu. Dan aku rasa itu tadi nggak tahu ya, tapi apakah panti-panti yang lain, tempat-tempat yang lain yang seharusnya ada paksa-paksa seperti jenengan ini, apakah mereka punya juga atau enggak gitu loh? Tidak semua ternyata punya Mas. Karena setelah kita ngobrol ini kan jadi ketahuan bahwasannya enggak cuma segitu aja tugasnya gitu loh. Karena beberapa panti sosial panjang gitu loh. Iya, bahkan beberapa panti sosial itu yang saya katakan tadi. Loss paradigmanya gitu loh. Masih paradigma itu masih menggunakan paradigma lama. Ketika anak datang kemudian mendapatkan tempat di sekolah rampung sampai dengan dia gede dicolok kayak gitu. Enggak. Tempat terbaik anak adalah keluarga. Tetap keluarga. Harus keluarga. Panti itu hanya sebagai tempat pilihan terakhir. Pilihan terakhir paling akhir dari yang terbaik itu tadi. Idealnya tetap di keluarga, sehingga apa? Bahkan ketika kecil itu ya, kalau bisa pun anak itu dicarikan keluarga pengganti Mas istilahnya. Iya, ada yang namanya foster care, tempat pengasuhan sementara. Ada yang namanya betul-betul keluarga untuk adopsi. Adopsi kan tidak melulu bayi. Hanya sayangnya karena adopsi rata-rata juga. Nah ini loh Pak, kepentingan adopsi itu rata-rata adalah kepentingan dari orang tua yang cari bocah, bukan kepentingan bocah, sehingga yang dipilih itu anak-anak dengan yang ideal, yang cerdas, yang lucu, yang padahal masih ada kesempatan beramal dengan memilih anak-anak yang itu betul-betul dalam kondisi butuh kasih sayang seperti itu. Idealnya Mas. Tapi yang terjadi? Yang terjadi ya itu tadi. Aduh, kalau kita bicara yang terjadi itu masih kemudian bahwa orang itu pengennya, nah gini, bahwa fungsi adopsi itu pun ada salah mungkin perlu kita luruskan ya, bahwa kalau adopsi selama ini cenderung orang itu bicara bahwa ini akan jadi anakku. Betul. Bahkan seakan-akan jadi anak kandungku. Karena mungkin susah
susah punya keturunan ataupun karena satu halangan dia kemudian kesehatannya itu atau butuh tumpahan kasih sayang seperti itu. Nah, padahal untuk siapapun di dunia ini, adopsi itu kepentingan anak yang butuh keluarga, butuh disayang, butuh apa? Bukan semata-mata kepentingan orang-orang tua itu tadi. Iya, harus dibenarkan juga ini logikanya. Iya, makanya sebenarnya tidak masalah apakah anak itu sehat ataukah difabel, ataukah sakit, ataukah kondisi apa. Selama itu dia bisa memberikan kasih sayang untuk anak tersebut, seharusnya itulah yang terjadi demi kepentingan anak, bukan kepentingan semata untuk istilahnya pelampiasan kasih sayang tertahan. Iya. Oke, kita kan jauh banget Mas kita ngobrol dan kayaknya nggak ada habis-habisnya kalau ngobrol sama Mas Ferry gitu. Ini siapa? Ini hanya sebagian kecil aja. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang kehidupan hariannya Mas Ferry di pantinya, mungkin bisa nge-follow sih ya Mas ya. Nge-follow bisa, bisa ya. Follow ya. Yang silakan tidak aja, bisa add member nggak bisa. Ya, silakan aja di Facebook bisa dicari namanya Mas. Facebook.com Feryawan Agung Nugroho. Feryawan Agung Nugroho itu silakan dipanteng juga ketemu kok. Dipantengin aja tiap hari pasti cerita tentang anak-anak, cerita tentang kehidupannya Mas Ferry gitu. Walaupun kalau di beberapa hari terakhir ini ceritanya agak lain ini, baru tentang keluarganya gitu. Iya, betul. Baru tentang bikin cerita panjang tentang almarhumah ibu saya. Almarhumah Mas Ferry yang itu sudah tamat ya Mas. Tamatnya beberapa hari yang lalu tak baca juga. Just pokoknya. Jadi kalau teman-teman masih tertarik, silakan aja kunjungi Facebooknya Mas Ferry. Mas Ferry, terima kasih banget sudah bercerita, sudah berbagi pengalamannya tentang pekerja sosial. Yang menurutku Ketokmen harus lebih banyak pekerja sosial seperti Mas Ferry yang ditempatkan di beberapa lembaga dan institusi yang memang membutuhkannya. Nggak cuma orang-orang yang bisa melakukan kerjaan sosial aja, tapi juga yang tersertifikasi, tahu aturannya seperti apa. Jadi ada landasannya untuk itu. Gitu. Mungkin Mas Ferry ada closing statement gitu untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Closing statement. Aku orang siap-siap ya soalnya ya. Yang pasti saya itu membawa amanat dari rekan-rekan IPSPI untuk bisa mensosialisasikan bahwa inilah pekerja sosial. Sayalah pekerja sosial. Bahwa yang masih jarang didengar oleh orang. Yang masih jarang didengar oleh orang, bahwa ada profesi yang itu bertanggung jawab, bisa mendapatkan tanggung jawab untuk penanganan masalah sosial gitu ya. Dan itu memang baru profesi ini di Indonesia, tetapi sudah ada undang-undangnya dan dalam hal ini kita butuh masyarakat juga mengetahui untuk urgensi dari profesi pekerjaan sosial ini untuk dalam penanganan masalah sosial. Tadi kita katakan bahwa semakin banyak pekerja sosial, idealnya masalah sosial di Indonesia juga semakin turun seperti itu. Jadi terima kasih bahwa kami mendapatkan tempat di Indonesia sebagai profesi yang diakui secara hukum, secara peraturan, dan kami akan terus berjuang berkiprah demi Indonesia yang secara sosial lebih baik untuk masyarakat. Asik. Sungguh sangat mulia sekali. Closing statement dari Mas Ferry. Dan memang harus tak akui secara personal, sebelum Mas Ferry pun aku juga udah ketemu sama teman-teman peksos yang lain gitu. Dan di luar semua dinamika yang ada, di luar apapun itu, memang pekerjaan ini suatu pekerjaan yang mulia gitu. Ya satu sisi ya mereka bekerja untuk mencari uang, untuk menghidupi keluarganya dan sebagainya macamnya, tapi sisi lain harus kita akui juga bahwasanya para pekerja sosial ini adalah mereka yang bekerja di ranah kebaikan. Amin. Untuk Bismillah. Kepentingan Moga orang lain. Amin. Oke, mungkin malam ini itu saja podcast isu marginal kali ini dari Wonder Home People dan Padepokan Asa bersama perwakilan IPSPI Mas Feryawan Agung Nugroho. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Dadah kamera Mas. Makasih kesempatannya ya. Dadah ya.